Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu dengan pembelajaran bahasa Indonesia, dan hari ini merupakan pertemuan perdana dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya, yaitu Lasaraman SPD, guru SMA Negeri 2 Bobau, alamat Kanakia, Kelurahan Nganganaumala, Kota Bobau. Siswa sekalian, pada hari ini kita pembelajaran bahasa Indonesia sudah berbeda dengan sebelumnya. Kenapa? Karena kondisi adanya COVID-19 ini, sehingga untuk Kota Bobau masih dalam kondisi zona merah, sehingga pembelajaran dalam bentuk daring. Siswa sekalian, pembelajaran bahasa hari ini kita mulai dengan teks observasi, dan sebelumnya siswa kalian, teks observasi ini sudah Anda pelajari sebelumnya di SMP. Di SMA ini pada kelas 10 itu diperdalam kembali dan dipertegas ulang seperti apa bentuk teks observasi. Maka sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu teks observasi. Jadi pertama kita lihat sini suatu bentuk tulisan berupa hasil kegiatan pengamatan suatu objek. Di dalam pengamatan ini yang dimaksud, pertama kita bisa boleh amati suatu kegiatan, boleh kita amati suatu objek seperti pantai Nirwana atau keindahan suatu gunung atau keindahan alam yang lain. Jadi apa yang Anda lihat di dalam pengamatan itulah yang Anda nanti tulis dalam bentuk tulisan Anda. Itu sekedar untuk contoh pengamatan. Kemudian kita harus tahu juga bahwa di dalam teks observasi itu memiliki ciri-ciri. Pertama, bersifat objektif. Objektif ini maksudnya sesuatu yang apa yang Anda lihat di dalam pengamatan itulah yang Anda tulis. Tidak boleh Anda menambahkan sesuatu yang memang di luar dari apa yang Anda lihat dan apa yang Anda dengar. Kedua, berdasarkan fakta. Keterkaitan fakta ini adalah sesuatu yang kamu lihat itu benar-benar terjadi, bukan sesuatu yang direkayasa atau sesuatu yang dibuat sehingga sesuatu objek itu benar-benar terjadi. Ya. Kedua, ketiga itu tulisan harus lengkap. Di dalam teks observasi ini harus terinci dengan lengkap sehingga pemahaman pembaca itu bisa memahami suatu pemikiran yang jelas. Kemudian di dalam teks observasi ada fungsi yang terdapat dalam teks observasi, yaitu dari hasil laporan observasi itu memberikan atau menjelaskan, memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas dan kegiatan pengamatan. Artinya apa di sini? Ketika Anda sudah melakukan kegiatan, maka Anda harus bertanggung jawab untuk menjelaskan ulang atau menulis ulang terhadap apa yang Anda sudah amati. Yang berikutnya, sebagai alat pendokumentasian suatu objek pengamatan, maksudnya di sini ketika Anda sudah selesai membuat pengamatan dalam bentuk tulisan, maka tulisan Anda itu bisa dijadikan satu dokumen atau barang bukti yang bisa dibaca oleh orang lain atau pada waktu yang berbeda. Itu yang dimaksud dengan pendokumentasian suatu objek. Kemudian di dalam teks observasi juga kita lihat ada satu struktur teks laporan hasil observasi. Di dalam struktur ini dimulai dengan pernyataan umum, yaitu berisi hal-hal yang umum seperti definisi, pengklasifikasian. Jadi maksudnya di sini, kalau Anda menulis suatu laporan observasi itu dimulai dengan hal yang umum yang di dalamnya ada definisi, kemudian pengklasifikasian. Di sini adalah pengelompokan. Yang berikutnya ada deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian ini ada penjelasan secara detail objek atau bagian-bagiannya. Jadi bagian ini merupakan bagian penjelasan secara rinci dari apa yang Anda tulis itu. Dan yang ketiga yaitu deskripsi bagian. Definisi manfaat salahnya. Sampai situ dulu ya. Pernyataan yang menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati itu memiliki